Bayangkan jika ada segelintir orang yang menguasai dunia ini selama ratusan tahun melalui ideologi dan sistem yang mereka buat untuk menjadikan manusia di dunia sebagai budak-budaknya. Banyak dari kita yang mengira bahwa krisis ekonomi, kebijakan pemerintah, hingga berita yang muncul di ponsel kita terjadi begitu saja secara kebetulan. Padahal, jika kita membuka data di lapangan, ada skenario besar yang sudah dirancang sejak ratusan tahun lalu. Sistem ini digerakkan secara rapi lewat 3 peran. Kelompok yang menguasai uang dan informasi, lembaga internasional yang membuat aturan dunia, serta pemain lapangan yang sengaja menghancurkan ekonomi suatu negara agar bisa dikendalikan. Hari ini, mereka tidak lagi menunjukkan wajahnya. Mereka bersembunyi di balik perusahaan raksasa yang memiliki saham di hampir semua bidang kehidupan kita, mulai dari makanan, obat-obatan, hingga media massa. Bersama SDM rendah, mari kita bongkar bagaimana sistem ini bekerja mengendalikan kehidupan manusia. Bagaimana jika sistem keuangan yang kita gunakan hari ini, mulai dari selembar kertas di dompet Anda hingga angka digital di layar ponsel Anda, sebenarnya dirancang oleh satu keluarga sejak abad ke-19? Secara resmi, sejarah mencatat keluarga Rothschild sebagai dinasti perbankan asal Frankfurt yang meraih kesuksesan luar biasa karena keahlian mereka mengelola obligasi negara di era industrialisasi Eropa. Narasi konvensional selalu membungkus kisah ini sebagai bukti puncak dari kerja keras dan kejeniusan finansial. Namun, jika kita menggunakan kacamata investigator independen dan mulai mempreteli pola data di lapangan, kita akan menentukan bahwa fondasi kekuatan mereka tidak pernah berakar pada jumlah kepingan emas yang mereka miliki, melainkan pada 2 instrumen yang jauh lebih mematikan, yaitu monopoli informasi dan kerahasiaan total. Mari kita kembali ke tanggal 18 Juni 1815, pertempuran Waterloo. Di zaman ketika internet belum lahir, keluarga ini telah berinvestasi secara masif pada infrastruktur informasi mandiri, kurir swasta, kapal cepat, hingga jaringan merpati pos raksasa. Fakta lapangan menunjukkan bahwa jaringan logistik raksasa ini berhasil membawa kabar kekalahan Napoleon ke tangan Nathan Rothschild di London beberapa hari sebelum pemerintah Inggris mengetahuinya. Apa yang terjadi kemudian adalah cetak biru pertama dari manipulasi pasar finansial modern. Nathan sengaja menjual saham-sahamnya secara besar-besaran, memicu kepanikan massal di bursa saham London karena publik mengira Inggris telah kalah perang. Ketika harga saham jatuh ke titik nadir, ia berbalik membeli seluruh pasar secara rahasia dengan harga murah. Dalam satu malam, kendali atas ekonomi Inggris berpindah tangan. Peristiwa ini melahirkan sebuah anomali besar. Ketika Anda menguasai informasi sebelum orang lain mengetahuinya, pasar bukan lagi sebuah tempat spekulasi, melainkan ruang permainan yang Anda atur hasilnya sendiri. Pola ini dipertegas melalui strategi ikonik sang pendiri, Mayer Amschel Rothschild, yang dikenal sebagai Five Rows atau 5 anak panah. Ia menyebarkan 5 anak laki-lakinya ke 5 pusat keuangan paling vital di Eropa: Frankfurt, London, Paris, Wina, dan Napoli. Di atas kertas, ini adalah diversifikasi bisnis. Namun di lapangan, ini adalah pembentukan jaringan pengaruh lintas batas, sebuah embrio dari apa yang hari ini kita sebut sebagai transnasional elit, atau yang lebih dikenal dengan elit global. Melalui struktur tertutup ini, mereka mampu mendanai kedua sisi negara yang sedang berperang tanpa terdeteksi publik. Mengapa? Karena ketika sebuah dinasti meminjamkan modal kepada 2 kerajaan yang saling berhadapan, perang tidak lagi menjadi urusan menang atau kalah secara nasionalis. Perang berubah menjadi instrumen bisnis paling menguntungkan, di mana siapapun yang keluar sebagai pemenang, mereka tetap harus membayar utang jangka panjang beserta bunganya kepada sang pemberi modal. Untuk menjaga agar gurita bisnis ini tetap berjalan tanpa intervensi luar, mereka menerapkan prinsip kerahasiaan absolut. Surat-surat bisnis ditulis menggunakan kode rahasia dan bahasa Yiddish yang tidak dipahami orang luar. Serta pernikahan antar sepupu internal dilakukan demi memastikan aset raksasa mereka tidak pernah bocor keluar dari lingkaran inti keluarga. Di abad ke-19, fondasi awal dari piramida ini telah selesai dikunci. Jaringan perbankan tua ini telah berhasil menguasai suplai likuiditas, utang negara, dan informasi baku. Untuk mengontrol dunia baru yang terus berkembang dan bergerak ke arah modernisasi, mereka menyadari satu hal,
Mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan bank keluarga. Sistem ini membutuhkan sesuatu yang jauh lebih besar, lebih formal, dan memiliki legitimasi hukum internasional. Mereka membutuhkan sebuah arsitektur global baru, dan untuk membangun itu, radar kita harus bergeser menyeberangi Samudra Atlantik menuju tanah Amerika. Memasuki abad ke-20, epicentrum kekuatan dunia mulai bergeser. Jika Eropa adalah tanah tempat sistem perbankan tua mengunci likuiditasnya, maka Amerika Serikat adalah ladang baru yang menjanjikan ledakan industri tak terbatas. Disinilah nama dinasti baru muncul ke permukaan. Keluarga Rockefeller. Narasi sejarah arus utama selalu mengagungkan dinasti Rockefeller sebagai manifestasi murni dari American Dream. Mereka adalah raja minyak yang berhasil memonopoli industri energi melalui Standard Oil sebelum akhirnya memutuskan untuk bertobat secara kapitalistik, mendirikan Rockefeller Foundation dan mendedikasikan sisa kekayaan mereka untuk filantropi, riset medis global, dan perdamaian dunia. Namun, bagi seorang investigator independen, filantropi tingkat tinggi jarang sekali berdiri di atas ketulusan moral tanpa pamrih. Ketika industri minyak berhasil memberikan mereka akumulasi modal yang luar biasa, langkah selanjutnya bukan lagi soal mencari uang, melainkan soal bagaimana mengubah uang tersebut menjadi pengaruh geopolitik permanen. Di titik inilah kepentingan elit perbankan lama Eropa dan penguasa energi dunia baru mulai melebur secara terselubung. Pertemuan rahasia di Jekyll Island pada tahun 1910 adalah bukti paling nyata dari peleburan ini. Di sebuah resort terpencil, para bankir Wall Street yang berafiliasi erat dengan dinasti Rockefeller duduk satu meja dengan perwakilan jaringan finansial transatlantik, warisan Rothschild. Pertemuan tertutup ini melahirkan cetak biru pembentukan Federal Reserve pada tahun 1913. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, hak istimewa untuk mencetak mata uang sebuah negara adidaya diserahkan kepada konsorsium bank swasta. Pola pengondisian institusional ini mencapai puncaknya pada pertengahan tahun 1944 melalui konferensi Bretton Woods. Di tengah puing-puing Perang Dunia II, lahirlah Dana Moneter Internasional atau IMF dan Bank Dunia. Secara resmi, kedua lembaga multilateral ini digagas oleh para teknokrat ekonomi untuk menstabilkan moneter global. Tetapi secara sistematis, Bretton Woods mengunci dolar Amerika yang disokong penuh oleh industri energi Rockefeller. Sebagai mata uang cadangan dunia tunggal yang dipatok ke emas, sebuah sektor komoditas yang secara historis harganya dikontrol oleh pasar London milik jaringannya Rothschild. Urat nadi keuangan global tidak lagi dikendalikan lewat kesepakatan antar bank keluarga, melainkan diwadahi oleh institusi supranasional berpayung hukum internasional. Namun, sebuah arsitektur moneter global tidak akan bisa berjalan mandiri tanpa adanya wadah kontrol politik tingkat dunia. Disinilah fakta sejarah mencatat sebuah anomali filantropi yang sangat janggal pada tahun 1946, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa yang baru lahir kebingungan mencari markas permanen karena keterbatasan dana. John David Rockefeller Jr. melangkah maju. Ia merogoh kocek pribadinya sebesar 8,5 juta dolar, angka yang sangat fantastis pada masa itu, hanya untuk membeli sebidang tanah seluas 18 hektar di Manhattan Timur dan menghibahkan secara cuma-cuma kepada PBB. Mengapa sebuah keluarga pebisnis begitu murah hati memberikan tanah termahal di dunia kepada sebuah lembaga politik internasional? Dalam hukum geopolitik, tidak pernah ada makan siang gratis. Siapa yang menyediakan ruang fisik bagi diplomasi global, dialah yang menaruh jangkar pengaruhnya di jantung tata kelola dunia baru. Dengan mendanai fisik bangunan PBB dan ikut merancang arsitektur keuangan lewat IMF, dinasti dunia baru ini tidak sedang menyumbang untuk perdamaian. Mereka sedang bertindak sebagai sang arsitek, mendesain sebuah ekosistem global terpusat agar kebijakan dunia di masa depan selalu berjalan searah dengan kepentingan jangka panjang mereka. Jika jaringan perbankan lama abad ke-19 telah menyediakan pasokan darah finansialnya dan para industrialis abad ke-20 telah selesai mendesain wadah serta urat nadinya, maka sistem kembar ini sekarang telah berdiri kokoh. Namun, agar institusi global ini bisa menembus benteng kedaulatan negara-negara lokal secara agresif di era modern, mereka membutuhkan satu elemen terakhir. Mereka membutuhkan sosok eksekutor lapangan yang lincah, bergerak di area abu-abu, dan mampu menciptakan momentum krisis kapanpun sistem membutuhkannya.
Dan untuk melihat mata rantai ketiga itu, kita harus mengarahkan radar investigasi kita pada seorang spekulan falas yang kelak dijuluki sebagai pria yang membobol bank sentral. Ketika pondasi bankir lama telah terkunci di Eropa dan arsitektur supranasional selesai dibangun di Amerika, sistem ini membutuhkan satu elemen operasional terakhir untuk bekerja di dunia modern. Sebuah sistem yang diam tidak akan menghasilkan kendali baru. Sistem membutuhkan pergerakan, benturan, dan momentum. Mereka membutuhkan seorang eksekutor, sosok yang bergerak di garis depan panggung finansial modern, lincah di area abu-abu regulasi, dan mampu memicu kepanikan pasar dalam skala masif. Sosok itu mewujud pada seorang spekulan valuta asing kelahiran Hungaria, yaitu George Soros. Dalam narasi resmi kapitalisme modern, George Soros digambarkan sebagai seorang maestro finansial independen. Seorang imigran yang mendobrak kemapanan Wall Street murni lewat kejeniusan analisis anomalinya terhadap pasar valuta asing. Dia dipuji oleh para pelaku pasar sebagai serigala penyendiri yang sukses membangun quantum fund dari nol. Namun, mari kita letakkan kembali kacamata investigator kita dan telusuri jalur kemana uang itu mengalir. Rekam jejak sejarah menunjukkan bahwa Soros tidak melangkah dari ruang hampa udara. Di masa-masa awal ia membangun kejayaan finansialnya, dukungan modal dan akses jaringan tingkat tinggi justru mengalir dari para bankir mapan Eropa. Setelah satu nama krusial yang tercatat dalam sejarah adalah George Carl Weiss, seorang bankir senior dari jajaran Rothschild dan Swiss Bank di Paris. Carl Weiss lah yang mengendus bakat Soros dan memfasilitasi modal awal, serta mengenalkan jaringan elit moneter tua kepadanya. Fakta lapangan ini mengubah total perspektif kita. Soros bukanlah musuh dari sistem perbankan lama. Dia adalah predator sekunder yang dilepas ke pasar modern. Seorang pemain operasional agresif yang memiliki konvergensi kepentingan yang sama dengan para arsitek di belakang layar. Bagaimana cara kerja seorang eksekutor? Polanya selalu sama dan presisi. Problem, reaction, solution. Ciptakan masalahnya, kelola reaksinya, lalu tawarkan solusinya. Mari kita bedah peristiwa Rabu Hitam, 16 September 1992. Dengan memanfaatkan celah dalam mekanisme nilai tukar Eropa, Soros melakukan manuver short selling masif senilai 10 miliar dolar terhadap mata uang pound sterling Inggris. Tindakan spekulasi agresif ini menciptakan masalah besar, problem. Nilai pound sterling hancur dalam semalam dan memaksa Bank of England keluar dari sistem moneter Eropa. Publik finansial mengalami kepanikan luar biasa, pasar saham terguncang, dan bank sentral kehilangan miliaran dolar cadangan devisa dalam hitungan jam. Reaction. Soros keluar membawa keuntungan pribadi lebih dari 1 miliar dolar, mematok namanya di sejarah sebagai pria yang membobol Bank of England. Pola destruktif yang sama diulangi dalam skala yang jauh lebih mengerikan di Asia Tenggara pada tahun 1997. Serangan spekulasi valuta asing menghancurkan nilai tukar baht yang kemudian merembet seperti efek domino meruntuhkan rupiah Indonesia. Ekonomi regional lumpuh, inflasi melesat, dan kekacauan sosial pecah di kota-kota besar. Disinilah titik temu dari seluruh rangkaian variabel ini menjadi sangat menderang. Ketika spekulan seperti Soros berhasil menghancurkan stabilitas ekonomi lokal suatu negara hingga berada di titik nadir keputusasaan, disitulah perangkap arsitektur global bekerja. Negara yang bangkrut tidak punya pilihan lain selain tunduk dan mengemis bantuan kepada institusi supranasional yang dicetak biru di era Rockefeller dan Rothschild, Dana Moneter Internasional atau IMF. IMF masuk membawa dana talangan masif sebagai jalan keluar, solution. Namun, bantuan ini datang dengan syarat mutlak yang mengikat, pemotongan subsidi rakyat, privatisasi aset-aset strategis milik negara, hingga perombakan total regulasi demi membuka pintu pasar bebas seluas-luasnya bagi korporasi multinasional. Soros bertindak sebagai martil yang merubuhkan dinding pertahanan ekonomi nasional, sementara IMF masuk sebagai penyelamat yang membawa surat perjanjian untuk mengunci kedaulatan ekonomi negara tersebut secara permanen. Mereka tidak bergerak sendiri-sendiri. Mereka adalah bagian dari satu ekosistem predator yang sama. Namun, penetrasi sang eksekutor tidak berhenti di sektor bursa saham atau nilai tukar mata uang. Ketika ekonomi sebuah wilayah telah berhasil dilumpuhkan, agenda berikutnya adalah mengunci kontrol atas struktur sosial, budaya, dan haluan politik masyarakat. Sang eksekutor harus melangkah lebih jauh, merembet dari lantai bursa saham, masuk ke dalam jaringan media massa,
lembaga swadaya, hingga ruang-ruang kelas universitas untuk menghancurkan konsep kedaulatan negara dari dalam. Dan untuk memahami bagaimana rekayasa sosial berskala masif itu bekerja, kita harus membedah instrumen paling kontroversial yang pernah didirikan oleh tangan George Soros. Bagi sebagian besar orang, kedaulatan sebuah negara hancur ketika tank-tank militer asing mulai melintasi perbatasan dan menjatuhkan bom di pusat kota. Namun, di abad ke-21, perang konvensional seperti itu sudah terlalu mahal, kuno, dan tidak efisien. Para arsitek dan eksekutor global memahami satu hal, taktik terbaik untuk menguasai sebuah negara bukan dengan menghancurkan fisiknya dari luar, melainkan dengan memprogram ulang cara berpikir masyarakatnya dari dalam. Inilah fase rekayasa sosial, sebuah penetrasi terselubung untuk melemahkan fondasi negara bangsa. Secara resmi, institusi utama bentukan George Soros, yaitu Open Society Foundation atau OSF, mendefinisikan diri mereka sebagai lembaga filantropi internasional. Misi mulia mereka yang tertulis di atas kertas adalah mendanai kelompok masyarakat sipil, memperjuangkan hak asasi manusia, mempromosikan keadilan, dan mendorong proses demokratisasi di negara-negara berkembang. Namun, di dalam ekosistem kontrol global, filantropi ideologis adalah kamuflase paling sempurna. Melalui kucuran dana masif OSF ke berbagai lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lokal, ada satu agenda konstan yang berjalan secara sistematis, mengikis batas-batas negara kedaulatan lokal dan melonggarkan kendali pemerintah setempat. Mengapa para miliarder transnasional atau yang disebut elit global begitu vokal mengkampanyekan narasi dunia tanpa sekat? Jawabannya sederhana, di dalam dunia yang kedaulatan negaranya melemah dan hukum lokalnya dipaksa tunduk pada standarisasi internasional, arus modal finansial mereka bisa bergerak mutlak tanpa intervensi birokrasi pemerintah setempat. Jika Anda berpikir rekayasa sosial ini hanya sekedar teori konspirasi tanpa bukti, Anda keliru. Mari kita beralih ke fakta lapangan yang bisa Anda lacak sendiri rekam jejaknya secara terbuka di internet. Guna menyetir opini publik di tingkat akar rumput, sang eksekutor mendirikan sebuah organisasi dana investasi nirlaba internasional berbasis di New York bernama MDIF, Media Development Investment Fund. Melalui lembaga inilah jutaan dolar dana asing mengalir langsung menjadi sokongan modal bagi media-media berita digital independen di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Jika Anda membuka mesin pencari Google dan memeriksa portofolio resmi mereka, fakta menunjukkan bahwa MDIF secara komersial dan sosial menyuntikkan pendanaan langsung ke jajaran media dan platform riset vital di tanah air. Mulai dari kata data yang mengontrol analisis dan ekonomi kelas menengah, hukum online yang menguasai database, regulasi dan edukasi hukum, hingga lini digital Tempo yang menerima investasi langsung MDIF pada Juli 2024 guna memperkuat infrastruktur bisnis berbasis langganan digital mereka. Secara resmi, MDIF selalu menekankan bahwa investasi mereka bersifat no string attached, alias investasi murni tanpa ikut campur dalam kebijakan editorial redaksi. Kita bisa menerima pembelaan resmi tersebut. Namun, secara logis, dalam kacamata perang asimetris, siapapun yang memegang kendali atas pasokan dana infrastruktur informasi secara tidak langsung telah memiliki daya tawar yang sangat tinggi dalam menentukan arah narasi publik. Ketika kelas menengah, para akademisi, hingga pembuat kebijakan disuapin oleh data-data pembingkaian opini dari media-media yang terikat modal dengan lembaga asing, maka cara pandang bangsa tersebut terhadap hukum, ekonomi, dan politiknya perlahan-lahan akan bergeser secara halus. Budaya lokal dan struktur politik dirombak secara perlahan agar kompatibel dengan cetak biru tata kelola global yang mereka inginkan. Masyarakat dibuat sibuk berdebat dan terpecah belah oleh isu-isu sekunder yang sengaja digulirkan di permukaan, tanpa pernah menyadari bahwa ruang gerak hidup mereka sedang dikunci. Melalui rekayasa sosial dan kontrol narasi media, penetrasi sang eksekutor telah berhasil menciptakan ilusi kebebasan di tengah masyarakat yang kedaulatannya sedang dilumpuhkan. Namun, jika semua nama dinasti dan figur eksekutor ini begitu mudah kita lacak jejak digitalnya lewat selembar dokumen hibah dan investasi korporasi, muncul sebuah pertanyaan besar yang jauh lebih menggelitik. Mengapa mereka membiarkan diri mereka terlihat? Apakah kekuasaan nyata hari ini masih dipegang oleh nama-nama dinasti lama dari abad ke-19 tersebut? Atau jangan-jangan mereka sengaja membiarkan diri mereka menjadi target?
Sementara kekuatan yang sesungguhnya telah bermutasi menjadi sebuah matriks kamuflase baru yang jauh lebih besar, transparan, namun benar-benar tak terlihat. Mengapa nama-nama besar seperti Rothschild, Rockefeller, atau George Soros begitu mudah kita temukan di internet jika mereka adalah penguasa bayangan di dunia? Jawabannya sederhana, karena mereka sudah tidak membutuhkan nama mereka lagi. Di abad ke-21, kekuasaan sejati telah bermutasi. Dinasti perbankan dan arsitek global lama telah melakukan manuver kamuflase paling jenius dalam sejarah peradaban manusia. Mereka melahirkan modal mereka ke dalam institusi manajemen aset raksasa yang bergerak legal di lantai bursa Wall Street. Kekuasaan itu kini tidak lagi berwajah manusia. Kekuasaan itu berwujud dalam bentuk algoritma finansial dan korporasi gurita yang dikenal sebagai The Big Three, dengan dua pemain paling dominan di puncaknya, BlackRock dan Vanguard. Jika Anda meluangkan waktu untuk memeriksa struktur kepemilikan saham perusahaan-perusahaan terbesar di dunia saat ini, mulai dari teknologi, energi, farmasi, pangan, hingga media massa global, Anda akan menemukan sebuah pola yang mengerikan. Siapa pemilik saham terbesar di Apple, BlackRock, dan Vanguard? Siapa yang memiliki saham mayoritas di Microsoft, BlackRock, dan Vanguard? Pola yang sama terulang di Google, Amazon, Exxon, Pfizer, hingga McDonald. Mereka mengontrol pasukan energi yang Anda gunakan, teknologi yang Anda genggam, obat-obatan yang Anda konsumsi, informasi yang Anda baca, hingga makanan yang ada di piring Anda sehari-hari. Secara hukum, perusahaan-perusahaan ini tampak seperti kompetitor yang saling bersaing di pasar bebas. Namun secara struktural, mereka dikendalikan oleh investor institusi yang sama di belakang layar. Inilah yang disebut sebagai sistem kepemilikan silang atau cross ownership matrix, sebuah ilusi kompetisi yang menyembunyikan monopoli absolut atas hajat hidup orang banyak. Lalu siapa yang memiliki BlackRock dan Vanguard? Disinilah jebakan logikanya dikunci rapat-rapat. BlackRock adalah perusahaan publik, dan tebak siapa pemilik saham terbesarnya? Vanguard. Sementara itu, Vanguard adalah perusahaan privat yang dimiliki oleh para pemegang saham misterius yang identitasnya dilindungi oleh hukum kerahasiaan korporasi tingkat tinggi di Amerika. Ketika Anda mencoba melacak siapa ujung dari kepemilikan modal ini, Anda akan terjebak dalam lingkaran setan korporasi yang saling memiliki satu sama lain. Modal global telah dibuat menjadi anonim. Melalui struktur inilah dinasti perbankan lama, para arsitek kebijakan, dan para eksekutor menyatukan kekayaan mereka. Mereka tidak perlu lagi tampil di depan publik memamerkan kekuasaan. Mereka cukup duduk diam di dalam ruang hampa identitas BlackRock dan Vanguard. Tritunggal moneter global bukanlah cerita fiksi. Ini adalah arsitektur kontrol yang telah berevolusi selama lebih dari 2 abad. Sang bankir menyediakan fondasi sistem utang dan likuiditas. Sang arsitek membangun lembaga supranasional untuk mendikte regulasi global. Dan sang eksekutor memicu krisis finansial sekaligus meretas opini publik lewat rekayasa sosial. Dan ketika semua peran itu selesai dijalankan, seluruh kendali dunia bermutasi menjadi sebuah sistem korporatokrasi yang tak terlihat, bergerak rapi di balik layar ponsel dan rutinitas hidup kita. Mereka tidak perlu lagi menjajah sebuah negara dengan mengangkat senjata. Mereka hanya perlu menguasai sistemnya dan membuat kita dengan sukarela menyerahkan kebebasan demi sebuah keamanan yang semu. Pada akhirnya, setelah melihat bagaimana semua titik ini terhubung, apakah Anda masih percaya bahwa dunia ini berjalan secara kebetulan? Atau Anda mulai menyadari bahwa kebebasan yang Anda miliki hari ini hanyalah sebuah naskah yang belum selesai dibaca? Pilihan untuk tetap tertidur atau mulai mempertanyakan segalanya ada di tangan Anda. Terima kasih.